Pada video kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan topik aspek perilaku dalam akuntansi, yaitu analisis perilaku dalam penilaian kinerja dengan pendekatan dari sekolah. Untuk mempersingkat waktu, saya langsung saja masuk dalam materi. Yang pertama, latar belakang. Dalam dunia bisnis yang semakin kompetitif, penilaian kinerja menjadi element krusial bagi organisasi untuk memastikan tercapainya tujuan strategis. Selama ini, banyak organisasi menilai kinerja karyawan dari bisnis hanya berdasarkan indikator keuangan seperti laba, penjualan, atau efisiensi biaya. Namun, pendekatan yang terlalu berorientasi pada angka seringkali mengabaikan aspek perilaku dan sikap yang sesungguhnya berperan penting dalam membentuk kinerja jangka panjang. Disinilah muncul kebutuhan akan sistem penilaian yang lebih komprehensif dan seimbang. Salah satunya melalui pendekatan balance scorecard atau BS. Dan kedua, pengertian dan tujuan. Balance scorecard atau BS adalah suatu pendekatan manajemen kinerja yang digunakan untuk menilai keberhasilan organisasi secara menyeluruh, tidak hanya dari sisi keuangan tetapi juga dari aspek lain yang mengaruhi keberlangsungan perusahaan. Tujuan dari BSI adalah agar perusahaan dapat menyelaraskan kegiatan operasional dengan visi dan strategi, serta mengukur kinerja organisasi secara seimbang antara hasil jangka pendek dan jangka panjang. Next. Untuk materi ini akan dipaparkan oleh saudara Isa. Baik, yang berikut yaitu manfaat balance scorecard. Yang pertama, menyediakan pandangan komprehensif dan seimbang tentang kinerja perusahaan. Yang kedua, membantu menyelaraskan seluruh bagian organisasi dengan strategi bisnis. Yang ketiga yaitu meningkatkan akuntabilitas dan objektivitas dalam evaluasi kinerja. Dan yang keempat yaitu mendorong budaya perbaikan dan inovasi berkelanjutan. Yang berikutnya yaitu perilaku karyawan dan manajer sangat berpengaruh pada hasil penilaian kinerja yang berbasis balance scorecard atau BSC. Berikut beberapa aspek yang terpengaruh. Yang pertama, aspek perilaku karyawan, yaitu kinerja individu. Karyawan yang memahami tujuan dan sasaran BSC cenderung lebih fokus pada tugas-tugas yang mendukung pencapaian tujuan organisasi. Yang berikut, kolaborasi dan kerjasama. Karyawan yang bekerja sama dan berkolaborasi dengan baik akan meningkatkan kinerja tim dan organisasi. Pengembangan kemampuan, yaitu karyawan yang harus terus belajar dan mengembangkan kemampuan akan meningkatkan kapabilitas organisasi. Yang berikut yaitu pengaruh perilaku manajer. Yang pertama yaitu kepemimpinan. Manajer yang efektif akan memimpin dan mengarahkan tim yang mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, komunikasi. Manajer yang baik akan mengkomunikasikan tujuan dan sasaran BSC kepada tim dan memastikan bahwa semua orang bekerja menuju tujuan yang sama. Yang ketiga yaitu pengembangan tim. Manajer yang peduli dengan pengembangan tim akan meningkatkan kemampuan dan kinerja tim. Yang berikut yaitu dampak pada hasil penelitian kinerja BSC. Yang pertama, peningkatan kinerja keuangan. Dengan meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional, organisasi dapat meningkatkan kinerja keuangan. Yang kedua yaitu meningkatkan kepuasan pelanggan. Dengan memfokuskan pada kebutuhan pelanggan dan meningkatkan kualitas layanan, organisasi dapat meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang ketiga, peningkatan kapabilitas organisasi. Dengan mengembangkan kemampuan karyawan dan meningkatkan proses internal, organisasi dapat meningkatkan kapabilitas dan kinerja jangka panjang. Yang berikut akan dijelaskan oleh teman saya.
BSI tidak hanya tentang mengukur kinerja keuangan, tetapi juga mempertimbangkan faktor-faktor perilaku yang mempengaruhi kinerja organisasi. Berikut beberapa faktor perilaku yang berperan dalam proses penilaian kinerja menggunakan BSI. Yang pertama, motivasi. Yang kedua, persepsi keadilan. Yang ketiga, partisipasi karyawan. Yang keempat, faktor perilaku lainnya. Dan yang kelima, dampak faktor perilaku pada penilaian kinerja BSI. Balance scorecard atau BSI merupakan sistem manajemen strategis yang mengukur kinerja organisasi dari 4 perspektif, yaitu keuangan, pelanggan, proses internal, dan pembelajaran dan pertumbuhan. Aspek perilaku memainkan peran penting dalam pencapaian kinerja organisasi pada setiap perspektif BSI. Yang pertama, keuangan. Aspek perilaku yang terkait dengan perspektif keuangan adalah kemampuan karyawan dalam mengelola biaya, meningkatkan pendapatan, dan meningkatkan profitabilitas. Perilaku yang mendukung pencapaian kinerja keuangan antara lain kemampuan mengelola keuangan yang efektif dan inovasi dalam meningkatkan pendapatan. Yang kedua, pelanggan. Aspek perilaku yang terkait dengan perspektif pelanggan adalah kemampuan karyawan dalam memenuhi kebutuhan pelanggan, meningkatkan kepuasan pelanggan, dan membangun hubungan yang baik dengan pelanggan. Perilaku yang mendukung pencapaian kinerja pelanggan antara lain kemampuan mendengarkan dan memahami kebutuhan pelanggan dan kemampuan memberikan solusi yang tepat bagi pelanggan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Baik, yang ketiga adalah proses internal. Aspek perilaku yang terkait dengan perspektif proses internal adalah kemampuan karyawan dalam mengelola proses bisnis yang efektif dan efisien. Perilaku yang mendukung pencapaian kinerja secara dalam proses internal antara lain adalah yang pertama adalah kemampuan pengelolaan proses bisnis yang efektif. Yang kedua adalah kemampuan meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Yang keempat adalah pembelajaran dan pertumbuhan. Aspek perilaku yang terkait dengan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan adalah kemampuan dalam karyawan dalam belajar, berinovasi, dan meningkatkan kemampuan diri. Perilaku yang mendukung pencapaian kinerja pembelajaran dan pertumbuhan antara lain adalah yang pertama adalah kemampuan belajar dan mengembangkan diri, dan yang kedua adalah kemampuan berinovasi dan menciptakan ide yang baru. Baik, kesimpulan dari materi kami adalah analisis perilaku dalam penilaian kinerja dengan pendekatan balance scorecard atau BSI menunjukkan bahwa aspek perilaku memainkan peran penting dalam mencapai kinerja perusahaan yang optimal. Di balik angka kinerja terdapat sikap dan perilaku yang mempengaruhi hasil yang dicapai. Dengan menggunakan pendekatan BSI, perusahaan dapat memahami bagaimana perilaku karyawan memahami kinerja organisasi dari 4 perspektif: keuangan, pelanggan, proses internal, dan pembelajaran dan pertumbuhan. Perilaku yang positif dan mendukung dapat meningkatkan kinerja perusahaan, sementara perilaku yang negatif dapat menghambat kinerja perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan perlu mewaspadai